Oke, yuk kita bedah bareng-bareng. Kecerdasan buatan atau AI kayaknya tiba-tiba muncul gitu aja ya. Ya kan? 1 menit kita masih ngomongin asisten suara yang simpel, menit berikutnya AI udah bisa nulis puisi, bikin kode, bahkan nyiptain gambar. Rasanya emang kayak sihir, tapi ini bukan sihir loh. Ini tuh kayak resep. Resep yang isinya bahan-bahan yang sangat spesifik dan super kuat. Nah pertanyaannya kan gimana caranya semua ini terjadi? Gimana caranya AI bisa jadi sepinter ini, secepat ini? Mungkin Anda juga penasaran kan, kok bisa model-model ini yang tadinya cuma proyek akademis, tiba-tiba jadi kekuatan global yang ngubah cara kita kerja dan berkreasi seolah dalam semalam? Nah, itulah yang bakal kita bongkar sama-sama hari ini. Ini dia peta jalan kita. Pertama, kita lihat dulu soal ledakan AI yang lagi heboh. Terus, kita bedah 2 bahan utamanya, skala yang masif dan desain yang lebih cerdas. Habis itu, kita bakal lihat hasil kerennya yang disebut kemampuan emergen. Dan terakhir, yang gak kalah penting, kita bahas juga soal sisi minusnya, keterbatasan yang perlu kita waspadai. Ya, ledakan ini emang rasanya kayak instan. Tapi sebetulnya, ini tuh puncak dari penelitian puluhan tahun loh. Yang beda sekarang adalah beberapa faktor kunci, terutama soal skala dan desain yang lebih pintar, akhirnya jadi tersedia cara massal. Nah, inilah yang bikin AI lompat dari laboratorium langsung ke laptop kita semua. Oke, kita masuk ke bahan pertama. Dan ini yang paling dasar banget, skala. Jadi gini, dulu itu kemajuan AI rasanya lambat, sedikit demi sedikit. Tapi para peneliti kemudian nemuin sesuatu yang, luar biasa kuat. Mereka menemukan yang namanya hukum penskalaan atau scaling law. Nah, yang benar-benar ngubah segalanya dari sini adalah kata dapat diprediksi. Coba bayangin, sebelumnya bikin AI lebih pinter itu kayak coba-coba untung-untungan. Tapi dengan hukum ini, tiba-tiba ada petanya. Ini yang mengubah permainan dari sekedar seni jadi ilmu pasti. Yuk, kita pecah lagi 3 faktor tadi. Pertama ada N, ukuran modelnya. Anggap aja ini jumlah sel otak si AI. Terus ada D, ukuran datanya. Ini tuh kayak perpustakaan raksasa yang dia baca. Dan terakhir C, komputasi. Atau ya, tenaga kasarnya lah buat melatih si AI. Nah, ledakan AI modern ini terjadi karena kita sekarang hidup di zaman di mana data segunung dan komputasi super kenceng ini akhirnya tersedia. Jadi, intinya begini, scaling law ini pada dasarnya ngasih kita formula yang bisa diandelin. Pesannya jelas banget buat perusahaan AI, kalau mau model yang lebih jago, ya keluarin duit lebih banyak buat komputasi dan kumpulin data sebanyak-banyaknya. Ini pendekatan pukul rata, brute force, tapi ternyata ampuh banget. Dan slide ini nunjukin dengan jelas apa artinya skala dalam bentuk uang. Lihat deh lompatannya, dari sekitar $50.000 buat GPT-2 di tahun 2019, jadi $8 juta buat Palm cuma 3 tahun kemudian. Wow, ini udah bukan lagi proyek iseng di garasi ya, ini udah jadi perlombaan industri raksasa yang modalnya keyakinan penuh sama scaling law. Tapi, skala gede aja ternyata nggak cukup. Kalau cuma itu, ini cuma jadi permainan buat siapa yang dompetnya paling tebel. Nah, bahan kedua yang menurut saya lebih elegan adalah desain yang lebih cerdas. Coba kita lihat gimana ini melengkapi kekuatan skala tadi. Jadi, daripada cuma bikin modelnya makin gede, para peneliti mulai ngotak-ngatik cetak biru internalnya. Bayangin aja otak AI itu punya 2 bagian utama. Satu buat nyimpen semua yang udah dia pelajari, satu lagi buat mutusin informasi mana yang paling relevan buat jawab pertanyaan. Nah, para peneliti nemuin cara buat menyeimbangkan 2 bagian ini biar kerjanya jauh lebih efisien. Dan lihat deh hasilnya. Grafik ini nunjukin throughput atau gampangnya seberapa cepat si model bisa ngasih jawaban. Dengan jumlah otak yang sama, arsitektur yang dioptimalkan ini kecepatannya naik drastis. Artinya, Anda bisa dapat jawaban dari AI lebih cepat, tanpa harus bangun superkomputer yang lebih gede lagi. Keren kan? Seberapa drastis sih? Sampai 42% lebih cepat. Itu gede banget loh. Apalagi kalau model-model ini dijalankan di skala global. Ini artinya biayanya lebih rendah, dan pengalaman buat kita sebagai pengguna jadi jauh lebih enak. Jadi ini bukan cuma soal otot, tapi juga soal otak. Oke, jadi resepnya udah kita pegang. Skala super besar ditambah desain yang super cerdas. Nah, pas Anda campurin 2 bahan ini dengan takaran yang pas, sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hampir kayak sihir, mulai terjadi. Kita dapat yang namanya kemampuan emergen. Nah, ini dia inti dari kenapa AI modern tuh rasanya bikin kaget. Ini tuh ibaratnya kita cuma ngajarin anak kecil alfabet, tiba-tiba dia bisa nulis puisi. Kita kan nggak pernah ngajarin dia cara berpuisi ya, Pan?
Kemampuan itu muncul gitu aja pas pemahaman dia udah nyampe di level kompleksitas tertentu. Dan coba lihat beberapa contohnya ini. Nggak ada loh yang secara khusus memprogram model cara berhitung, mereka cuma dilatih buat nebak kata selanjutnya dalam kalimat. Tapi di skala tertentu, kemampuan buat ngejumlahin angka tiba-tiba muncul. Sama juga kayak nerjemahin alfabet fonetik, atau bahkan ngerti bahasa campuran yang rumit. Ini benar-benar perilaku yang nggak terduga dan sangat kuat. Tapi resep yang sekuat ini juga punya efek samping. Sama kayak resep kue yang enak bisa jadi kemanisan kalau bahannya nggak pas, resep AI kita juga punya beberapa kelemahan yang penting banget buat kita pahami. Yang pertama dan paling terkenal, halusinasi. Karena model ini pada dasarnya cuma mesin penebak kata, dia tuh nggak punya konsep kebenaran. Dia cuma tahu mana yang kedengarannya paling masuk akal. Jadi kalau Anda tanya, siapa Presiden Indonesia tahun 1800? Dia bisa aja dengan pede ngasih nama, karena secara struktur kalimatnya benar. Padahal faktanya jelas-jelas salah. Masalah lainnya adalah psychophancy atau gampangnya sifat penjilat. Model-model ini dilatih biar jadi penurut dan nyenengin. Akibatnya, mereka seringkali lebih milih buat setuju sama Anda, bahkan kalau ide Anda itu salah daripada ngasih koreksi pakai fakta. Nah, ini bisa bahaya karena bisa makin memperkuat keyakinan kita yang keliru. Dan tentunya masih banyak resiko lain. Gampangnya AI dipakai buat bikin disinformasi yang meyakinkan, kerentanan terhadap serangan prompt injection di mana orang bisa nge-jailbreak AI, fakta bahwa AI bisa mewarisi dan memperkuat bias dari data latihannya, dan bahkan resiko dimanipulasi sama pihak jahat buat nyebarin propaganda. Ini semua tantangan yang sangat serius. Jadi kesimpulannya gini, resep buat AI modern itu sebenarnya simple tapi luar biasa ampuh. Anda ambil scaling law sebagai fondasinya, tambahin terus data dan komputasi, lalu Anda campurkan desain arsitektur yang makin pinter buat dapetin efisiensi maksimal. Hasilnya, sistem yang super canggih dengan kemampuan-kemampuan yang muncul di luar dugaan. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Kita sekarang udah punya resep buat bikin alat yang luar biasa kuat, alat yang bisa mempercepat penemuan ilmiah dan mengubah industri. Tapi, resep teknis itu kan baru setengah dari cerita. Pertanyaan yang tersisa, dan mungkin yang lebih berat adalah, apakah kita juga punya kebijaksanaan untuk menggunakannya? Apakah kita bisa mengembangkan resep untuk etika dan kehati-hatian secepat kita mengembangkan teknologinya? Nah, itulah tantangan terbesar kita sekarang.